Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013, di mana Bapak SBY menjadi ketua umum dan anak kandungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya SBY ketua umum dan anaknya sebagai sekretaris jenderal. Sejatinya SBY telah melakukan pengingkaran kepada fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat. SBY ingin ambil Demokrat jadi milik pribadi. Duh, rakusnya. Semua partai di Indonesia itu terdaftar atas nama partai, bukan perorangan. Jadi, pendiri, pemilik, dan hak kekayaan intelektual selalu bersifat milik bersama, bukan perorangan. Ya, sebenarnya nggak ada masalah misalkan ada partai yang didaftarkan atas nama perorangan. Dalam hukum kita itu dibolehkan. Maka wajar kalau SBY coba mengambil langkah mendaftarkan Partai Demokrat atas nama dirinya sendiri. Tapi menjadi tidak wajar bila partai tersebut tidak didirikan oleh yang bersangkutan, seperti Demokrat misalnya. SBY tidak pernah menjadi pendiri partai. Dia hanya memakai partai ini untuk maju di Pilpres 2004 dan 2009. Lalu sempat menjadi ketua umum transisi yang selanjutnya menjadi ketua umum permanen dinasti. Apa yang dilakukan SBY untuk mengambil Demokrat sepenuhnya menjadi milik pribadi jelas sangat keterlaluan. Dan kita tahu betapa rakusnya seorang SBY untuk kekuasaan dan politik. Mungkin maksud SBY pendaftaran haki atas nama pribadi itu dilakukan agar Demokrat menjadi partai keluarga yang sempurna, yang tidak bisa diganggu-gugat atau diprotes oleh pihak manapun, termasuk kadernya sendiri. Sehingga ke depan, Ketua Umum Demokrat beserta seluruh perangkat pengurus pusat sampai kiamat hanya akan diwariskan kepada anak dan cucu SBY. Sekarang ini sebenarnya sudah terlihat seperti partai keluarga, di mana ketua umum adalah AHY, wakil ketua umumnya Ibas, dan majelis tertingginya adalah SBY. Tiga serangkai paling berpengaruh di Demokrat adalah bapak dan anak-anaknya. Tidak ada partai lain di Indonesia yang selucu ini. Meskipun ini adalah urusan internal Demokrat dan tidak ada masalah selama kader-kadernya mau atau bersedia menjadi jongos SBY. Tapi dalam contoh demokrasi, ini jelas memilukan dan menjadi contoh buruk bagi generasi penerus. Bagi saya ini jelas sebuah upaya perampokan partai yang dilakukan secara terbuka, terang-terangan. Biasanya maling itu diam-diam, tidak mau mengakui dan senyap, tapi ini malah diakui. Saya jadi kebayang kalau untuk urusan skala partai dan partai menengah pula hanya punya 7% suara, tapi sudah diperjuangkan untuk dimaling sedemikian rupa. Bagaimana dengan penguasaan sebuah negara? Kabar buruknya, SBY adalah presiden 2 periode 10 tahun. Maka jangan heran kalau dalam 10 tahun negara ini berpesta pora untuk anggaran-anggaran yang rentan dikorupsi. Candi Hambalang yang merupakan proyek mangkrak SBY tercatat ada 700 miliar rupiah kerugian negara. Saya pikir itu adalah nilai kerugian fantastis yang uangnya entah kemana. Tapi semakin lama mulai terbongkar juga kasus Jiwasraya dengan kerugian yang jauh lebih fantastis, 17 triliun.
Belum lagi kasus Asabri, nilai kerugiannya mencapai 23 triliun. Yang semua itu terjadi di era SBY dan terus menjadi benalu hingga sekarang. Kita tidak tahu pasti apakah ada aliran langsung ke rekening SBY terkait skandal Senturi, Hambalang, Jiwasraya, dan Asabri. Tapi jika melihat upaya SBY ingin mengambil alih Demokrat dan memilikinya atas nama pribadi, kok ya hampir mustahil kalau tidak ada cipratan korupsinya. Belum lagi jika melihat kasus Antasari Azhar. Sang ketua KPK di zaman SBY itu harus mendekam di penjara karena tuduhan pembunuhan berencana. Publik jelas sulit untuk percaya dengan kasus tersebut karena terlihat seperti rekayasa, apalagi momennya bertepatan dengan kasus dugaan korupsi IBAS yang sedang diproses oleh Antasari waktu itu. Dan kita tahu Antasari termasuk orang yang nekat. Besan SBY sudah terbukti mendekam di penjara. Andai Antasari tidak dituduh melakukan pembunuhan berencana, maka penjemputan IBAS hanya soal waktu. Jujur saya ngeri melihat betapa kelamnya jejak langkah SBY. Namun juga bersyukur karena kini dia sudah tidak berkuasa, sehingga nilai kerusakan dari kerakusan atau ketamakannya jadi sulit terrealisasi. Kita juga patut bersyukur anak-anak SBY hanya sekelas IBAS dan AHY yang lucu dan menggemaskan, sehingga kans untuk kembali berkuasa dan menjadi presiden menjadi sangat-sangat kecil, kalau tak mau dibilang mustahil. Karena jangankan mau maju di Pilpres, bahkan tingkat Jakarta pun sudah babak belur. Dari kejadian ini mestinya kader Demokrat ramai-ramai mundur dari barisan AHY, karena partai di bawah SBY hanya akan menganggap kader-kadernya sebagai buruh yang tak perlu dipertimbangkan posisi dan karir politiknya. Karena yang bisa berkuasa atau memimpin di Demokrat hanyalah anak cucu SBY. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwa.com, ditulis oleh Alif Rahman. Bagaimana menurut Anda?